Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ii, guru SD. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum Bu Ii melanjutkan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar apa yang kalian cita-citakan hari ini bisa terwujud dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang matematika, yaitu pembelajaran bagian 1 atau pembelajaran 1 bagian 1, yaitu bilangan cacah. Dengan tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menentukan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. 2. Mampu menentukan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum memasuki materi lebih lanjut, Bu I ingin menjelaskan tentang pecah bilangan yang utuh dan pecah. Nah, ini ada gambar buah apel. Nah, buah apel ini adalah buah yang utuh, ya kan? Kalau misalkan dipetik 1, nah ini petik 1, kemudian dipecah menjadi 2, maka satu bagian yang pecah ini nilainya 1 dibagi 2 atau 1/2. Nah, ini adalah bagian yang pecah, ya. Saya ulang. Jika buah apel ini 1 dipecah menjadi 2, maka satu bagian ini nilainya 1/2. Yang ini juga 1/2. Nah, kalau 1/2 ditambah 1/2 dijadikan 1 akan menjadi utuh. Nah, contoh lain. Ini adalah buah kiwi. Ini buah yang utuh. Di sini yang utuh ada 2. 1 ini utuh ya, kemudian ini sudah dipecah, berarti 1 ini dipecah nilainya berapa? Setengah atau 1/2. Ini juga sama 1/2. Nah, kalau dijumlah semuanya buah kiwi ini berapa? 3. Coba kita hitung ya. 1 yang ini ditambah 1 yang ini ditambah lagi setengah yang ini ditambah lagi setengah yang ini. Nah, sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, setengah tambah setengah sama dengan 1, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Paham apa belum? Kalau belum, sekali lagi. Ani mempunyai 1 buah pepaya. Pepaya ini dipecah menjadi 2. Sehingga nilai pecahannya 1/2. Jadi satu bagian ini nilainya 1/2 karena ini dari pepaya 1 dipecah menjadi 2. Paham ya? Nah, lagi. Ibu mempunyai sebuah roti. Atau ibu telah membuat roti. Roti ini atau kue ini sama ibu dipecah menjadi 8. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menjadi 8. Berarti 1 ini yang diambil sama ibu itu nilainya 1/8. Dari mana ya 1/8? 1 dibagi 8. Nah, misalkan kalau yang diambil ini kan hanya sepotong. Kalau diambil 2 potong berarti 2/8 yang hilang. Nah, ini yang hilang hanya 1/8. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan soal. Oh, maaf, belum soal ya ini. Ini masih ada
pecahan tadi ya. Ini ibu mempunyai satu kotak yang berwarna kuning. Nah ini satu, kemudian dipecah menjadi 4. Kemudian yang sebagiannya ini diarsir. Nah akhirnya bagian yang diarsir ini adalah 1/4. Ya, daerah yang diarsir adalah 1/4. Kalau yang ini satu kotak dipecah menjadi, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dipecah menjadi 9, jadi ini 1/9, 1/9, 1/9. Nah daerah yang diarsir ini ada berapa? 1, 2, 3, berarti 3/9 daerah yang diarsir. Nah kita lanjutkan penjumlahan bilangan utuh dengan bilangan pecahan. Dilihat 2 ini bilangan yang utuh, ditambah 1/2 ini adalah bilangan pecahan. Ini utuh, ini pecahan. Kalau dijumlah dan ditambah ini mudah sekali, tinggal bilang saja. Hasilnya berapa? Tinggal bilang 2 1/2. Mudah kan? Nah lagi contoh yang kedua, 5 ini bilangan utuh, ditambah 2/3 sama dengan, tinggal bilang saja 5/2/3 hasilnya. Loh, tinggal bilang saja, mudah kan? Nah sekarang contoh soal nomor 3 yaitu pengurangan. 2 bilangan yang utuh dikurangi 1/2 sama dengan, nah ini harus dirubah dulu. Yang angka 2 ini supaya menjadi pecahan seperti ini, pecahan biasa, harus dirubah dulu ya. Yang nilainya, yang penyebutnya nanti ada 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Penyebutnya berapa? Tetap ya, penyebutnya 2. Nah, kalau sudah 4/2 ini kan jelmaan dari 2. Jadi 4/2 baru dikurangi 1/2. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini tinggal mengurangi saja kan. 4 dikurangi 1 berarti 3. Penyebutnya berapa? 2. Loh, mudah ya kan? Masih tetap pengurangan. 1 dikurangi 1/2 sama dengan, nah sama seperti tadi ya, 1 dikali 2 hasilnya 2. Penyebutnya berapa? 2. Nah jadi 2/2 ini jelmaan dari 1. Kalau sudah baru dikasih tanda kurang, dikurangi 1/2 sama dengan hasilnya berapa? 2 dikurangi 1, 1. Penyebutnya berapa? 2. Hasilnya ini. Nah, mudah kan? Sampai di sini masih bingung? Nah, saya kira tidak ya. Karena ini mudah, soalnya juga bilangannya saya kecilkan biar kalian paham dulu. Kita lanjut contoh soal nomor 5, penjumlahan 2 bilangan pecahan dengan penyebut sama. Kalau tadi kan bilangan utuh dengan pecahan, sekarang pecahan dengan pecahan. 1/2 ditambah 3/2 sama dengan, nah ini mudah sekali ya karena penyebutnya sudah. Nah 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2 ini penyebutnya 2. Nah, mudah kan? Kita lanjut contoh lain. 5/2 ditambah 6/2 sama dengan, ayo siapa bisa? Saya kira semuanya sudah bisa. 11 dari 5 ditambah 6 sama dengan 11. 2 penyebutnya. Nah, kita lanjut penjumlahan 2 bilangan pecahan dengan penyebut tidak sama. Nah, ini penyebut tidak sama. Ini agak sulit ini ya.
5/3 ditambah 6/2 sama dengan. Nah, penyebut ini tidak sama, oleh karena itu harus kita samakan. Nah, biasanya kalau menyamakan itu bisa menggunakan KPK atau mengalihkan. Di sini Bu I mau mengalihkan saja biar mudah ya. Nah, ini supaya penyebutnya sama harus disamakan karena ini 3, yang satu 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini sudah menjadi penyebut. Nah, tinggal mencari pembilangnya. Nah, karena ini sudah ketemu, nah ini nanti dibeginikan. 6 dibagi 3 hasilnya 2, ya kan? 2 kali 5. Nah, sama saja. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, untuk tanda tambah tetap di sini ya. Untuk mencari yang ini, yang atas ini, bagian ini, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 6 sama saja dengan langsung ya. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ketemu. Sama dengan 28, penyebutnya 6. Nah, mudah kan? Lanjut contoh lain. 8/5 ditambah 9/6. Nah, ini penyebutnya kan tidak sama. Harus kita samakan seperti tadi. Ya, dengan cara dikali. 5 kali 6 sama dengan 30. Tinggal mencari pembilangnya. Dari sini kan 8 kali 6 sama dengan 48. Tanda tambah tetap. Kemudian 5 kali 9 45. Kalau sudah dijumlah berapa? 93/30. Mudah kan? Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di bagian kedua, yaitu tentang pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut tidak sama, dan sedikit mengulangi penjumlahan pecahan berpenyebut yang tidak sama. Jika Bu I punya salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.